Jadi ini asli pusaka. Ini pusaka beliau. Kalau orang bilang mun urang Banjar malah kan Belitung, tapi kalau orang hendak tahu Bang ya, hendak tahu mengenai silsilah ataupun kisah daripada Hatip Dayan itu Bang. Iya. Nah yang selama ini kan kita ketahui Hatip Dayan itu yang mengislamkan Pangeran Suryansah. Iya. Nah cuman sampai di situ aja. Asal Sidin dari mana, siapa Sidin. Bahkan ada yang mengatakan beliau ini memang kalangan Habaib juga Bang. Nah mungkin pian kau mengisahkan nih gasan sobat Pewar 1.0 channel. Iya. Terakhir nih Bang. Iya. Untuk pengelolaan makam itu Bang dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu seperti apa Bang? Nah ini kalau ini menarik juga ini. Sobat Pewar 1.0 channel. Hari ini kita berkunjung ke rumah Bang, biasa kalau lu manggil ini Bang Ayib, Iya, tapi Abah nama Sultan. atau Abah Sultan. Iya, Abah Sultan aja. Abah Sultan. Tapi kalau nama aslinya mungkin nanti Sarip. beliau memperkenalkan. Nah, kedatangan kita kali ini kita sih taunya beliau ini memang juriyatnya dari Hatip Dayan memang lah. Iya, insyaallah. Dayan. Nah mungkin perkenalan pian dulu Bang, nama asli Oke. pian siapa? Ya. Cuman bergelar di medsos Abah Sultan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih Nggih Bang. kepada Yusuf kan ini namanya Yusuf Yusuf Maharaja. Maharaja. Nah ini sebenarnya kawan akrab juga nih, Patuhan Lawas sama-sama. Jadi nama kita, kalau nama asli kita itu Ahmad Sarip. Cuma kalau di ijazah itu Saripudin Nur. Cuma kalau sekarang ini orang mengenalnya dengan sebutan Abah Sultan karena anak kita namanya Sultan. Oh. Nah, jadi lebih akrab dipanggil Abah Sultan. Di medsos Bang lah. Di medsos maupun di kampung lah. Oh. Di sini. Nggih. Jadi Bang, kami ini kan kesini Iya. nih hendak tahu Bang ya, hendak tahu mengenai silsilah ataupun kisah daripada Hatip Dayan itu Bang. Iya. Nah yang selama ini kan kita ketahui Hatip Dayan itu yang mengislamkan Pangeran Suryansah. Iya. Nah cuman sampai di situ aja. Asal Sidin dari mana, siapa Sidin. Bahkan ada yang mengatakan beliau ini memang kalangan Habaib juga Bang. Nah seperti itu. Iya. Nah mungkin pian kau mengisahkan nih gasan sobat Pewar 1.0 channel. Iya, jadilah ini kita bahasa Banjar aja lah, Nggih. soalnya pendengar kita ini banyak kurang Banjar juga. Nah, jadi Hatip Dayan itu nama yang umum dikenal orang dalam sejarah Banjar sebagai pendakwah, sebagai orang yang mengislamkan Raja Banjar Nggih. yang bernama Sultan Suryansah. Nah, ini sudah jadi kesepakatan umum baik sejarawan lokal maupun nasional itu. Nah, cuman ada kita dari pihak keluarga yang memang memegang sejarah silsilah beliau itu ada sedikit berbeda. Nah, baik itu sejarah kedatangan beliau, apakah beliau yang mengislamkan Sultan Suryansah, terus bagaimana proses dakwah beliau di bumi Kalimantan ini. Jadi yang pertama kali kita kisahkan tentang mungkin perjalanan dakwah beliau dulu lah. Nggih. Jadi ya secara umum yang kita tahu beliau ini, Hatip Dayan ini datang ketika pihak Banjar datang ke Demak meminta bantuan Sultan Demak untuk mengirim pasukan ke Banjar.
Terus di situ ada semacam perjanjian antara pihak Demak dan Banjar bahwa kami siap mendatangkan bantuan pasukan Dari ke Banjar dari Demak, tapi dengan syarat bahwa Sultan Suryansah harus masuk Islam. Nah, kan itu yang kebanyakan yang beredar. kebanyakan diketahui oleh masyarakat umum kan. Jadi begitu beliau datang ke Banjar dengan pasukan, lalu dibantu setelah mendapatkan kemenangan. Nah, lalu disitulah Sultan Suryansah berikrar syahadat. Ceritanya kan gitu. Oke. Nah, padahal kalau yang kita tahu tidak seperti itu. Ada mungkin sama, tapi ada yang perlu kita tambahkan. Jadi ini kita berkisah sejarah dulu. Dakwah Khatib Dayan itu sebenarnya jauh sebelum pihak kerajaan Banjar minta bantuan ke Demak itu, beliau sudah apa istilah kita warawiri lah, bolak-balik ke Kalimantan. Nah, beliau itu berdakwah pintu masuknya itu lewat negeri Sarawak dulu, Malaysia. Jadi masuk ke daerah Banjar ini bukan langsung Banjarmasin, tapi di Banua Lawas Kalua sampai tembus ke Kalua. Khatib Dayan ini. Makanya sebenarnya kalau dibilang ibaratnya pertama kedatangan Khatib Dayan ke daerah Kalimantan ini, untuk khususnya Kalimantan Selatan, justru di daerah Kalua, bukan di Banjarmasin. Jadi sebelum ada permintaan daripada kerajaan Banjar itu ke Demak, beliau ini sudah bolak-balik lah. Posisi di Banjar, Kalimantan lah. Sebelum kerajaan Banjar berdiri oleh Sultan Suryansah, beliau sudah ada di sini. Nah, jadi dakwah beliau di sana mengislamkan daerah yang pedalaman yang suku Dayak itu kan. Cek aja di sana ada sejarahnya itu Masjid Banua Lawas Penghulu Rasid. Nah, itu dulu kan balai orang Dayak lah istilahnya kan. Diolah jadi masjid. Nah, dakwah beliau itu di sana dulu. Nah, bahkan sampai ada salah satu murid beliau di sana itu yang sekarang itu makamnya di daerah Paringin kalau nggak salah, Datu Kandang Haji. Yang panjang tuh Bang? Panjang itu. Itu salah satu murid beliau. Orang asli sana kalau menurut cerita. Nah, beliau berdakwah di sana itu dengan saudaranya Sultan Abdurrahman. Oh, jadi Khatib Dayan itu ada saudara. Kalau menurut cerita di sana ada saudaranya yang namanya Sultan Abdurrahman. Tapi kalau kita di sini kita tidak ada mengetahui masalah itu. Cuma kan tetap informasi itu jadi bahan diskusi kita. Nah, jadi setelah itu beliau baru turun ke Banjarmasin. Nah, di Kuin ini sebenarnya Islam itu sudah masuk. Di Kuin nih Bang? Sudah ada, karena di sini memang perkampungan pedagang. Jadi di Kuin ini dulu ada ulama yang memang katakanlah dibilang sesepuhnya lah di sini. Itu namanya Syekh Ibrahim Ansari. Nah, jadi Syekh Ibrahim Ansari ini yang memang dulu bercokol di Kuin. Sebelum kedatangan Khatib Dayan sudah ada beberapa ulama di sini. Ada yang mungkin bisa kita kasih informasi ya, namanya salah satu Syekh Ibrahim Ansari. Nah, itu yang bergelar Datuk Pelaminan kalau kita di sini tahunya. Nah, jadi Islam itu sudah ada di sini, cuman berbaur dengan suku Dayak. Jadi ada yang Banjar, ada yang orang Cina, ada pedagang Makassar, mana-mana. Jadi antara yang orang lokal pribumi sudah ada komunikasi. Islam sudah masuk, bahkan mungkin jauh sebelum era Sultan Suryansah Islam sudah ada di sini. Nah, jadi kenapa sampai hubungannya dengan Sultan Suryansah tadi? Jadi konon waktu itu ketika Sultan Suryansah ini ditemukan oleh kelompok Patih ini, penguasa di sini, Patih Masih, Patih Kuin, Patih Balid, nah Patih Muhur yang Makabahan. Sultan Suryansah ini kalau tidak salah itu umur 9 tahun masa itu. Nah, tapi karena di sini posisi Kuin belum begitu kuat, belum ada konsolidasi dengan daerah-daerah lain, sementara pemimpin calon raja ini pun masih belum dewasa umurnya dan masih disembunyikan, dirahasiakan. Sementara kan di daerah sana orang kerajaan besar berkecamuk masih mencari. Iya.
lalu Sultan Suryansah ini diamankan dulu, disuruh ke Jawa. Oh, sempat ke Jawa Bang. Ke Jawa, ke Sunan Giri, sempat Umur belajar. Umur 9 tahun tadi. dibawa ke Jawa, diamankan. Agama masih agama Sebenarnya untuk agama beliau itu sudah mengenal Islam. si Sudah Sultan tadi. Sultan sudah. Jadi yang mengislamkan pun ulama di sini. Nah, itu yang tidak terekspos ke media. Yang selama ini kan kita tereksposnya bahwa yang mengislamkan itu Hatib Dayan. Nah, sudah dewasa sudah atau kan? dewasa. Jadi 9 tahun itu kalau dalam sejarah hadis itu beliau sudah Islam, sudah diislamkan oleh orang sini. Karena kan sudah ada komunikasi di sini. Lalu disuruh menuntut ilmu ke Wali Songo, ke wali-wali Songo. Nah, tujuan utama waktu itu adalah Sunan Giri. Sunan Giri berarti di mana tuh? Di daerah mana itu, Jawa Timur lah. Jawa Timur ya lah. Itu Sunan Giri. Jadi di sana sempat dia belajar di, kalau orang dulu kan padepokan, kalau sekarang bilangnya pondok pesantren lah. Nggih. Nah, jadi beliau di sana merasa aman di sana. Sultan ini kada mau lagi boleh ke Banjar. Kada mau. Kada mau lah. Kada mau. Kenapa? Beliau menganggap bahwa di Banjar ini yang diurus itu urusan tahta. Dan beliau kada hendak, kada menginginkan tahta itu. Kalau mau ambil silahkan ambil. Beliau merasa nyaman sudah di Jawa waktu itu. Nah, jadi tapi wali-wali ini, para sunan ini tetap menyuruh bahwa suatu saat beliau memang harus pulang ke Banjarmasin, karena memang terahnya terah Banjar dan mereka menganggap ini jadi orang besar. Sudah jaka bahasanya itu sudah terlihat ya. Iya, ciri-ciri kepemimpinan itu. Jadi begitu datang ke wali ini Sunan Sunan Kalijogo kan tetap disuruh, karena mereka itu tahu ini bakalan jadi Raja Banjar. Jadi Sultan Suryansah ini sebenarnya sudah waktu itu sudah pernah ketemu dengan para sunan. Jadi didatangi semua sunan-sunannya sampai terakhir itu ke Sunan Gunung Jati pun membujuk bahwa beliau harus pulang. Tetap kada mau. Itu perkiraan berapa lawas tuh Bang Sidin? Nah, itu perjalanan sampai itu dewasa sampai umur 14 tahun. Jadi siapa yang bisa membujuk? Ketemulah sama Khatib Dayan. Nah, jadi Khatib Dayan yang bisa membujuk beliau bahwa ujar Sidin ikam ini boleh aja ke Banjar. Nah, kada mau, sampai Sidin sendiri yang mengantarkan ke Banjar. Mau. Nah, lalu datanglah Sultan Suryansah dengan Khatib Dayan ini ke Banjarmasin, pulang, lalu bulikakan wadah. Ibaratnya umur itu kalau kada salah sekitar 14 tahun, umur 14 tahun. Lalu dikenalkan dengan tokoh-tokoh masyarakat di sini lagi, bahwa ini nah orangnya yang dulu lari ibaratnya dicari. Nah, ini sekarang kita atur istilahnya berkonsolidasi kan istilahnya kayak apa. Lalu di situ sampai mengambil satu kesimpulan bahwa dibentuklah di sini kerajaan di Queen. Nah, jadi Sultan itu dulu saudagar Patih Masih itu menyerahkan rumah Sidin dari Bangun Kayu Ulin, rumah Bahari, untuk dijadikan kerajaan lah, istilahnya kan tempat Sultan Suryansah memerintah. Nah, lalu bawahan Patih Belandean tunduk, bahasanya tuh siap jadi bawahan sini kan, bawahan Patih Belitung, Patih Balit, Patih mana-mana. Nah, sampai mengirim surat sampai kemana, ke Pasir mana-mana, bahwa di Queen ada kerajaan yang dipimpin oleh Raja yang sah, Sultan Suryansah. Nah, terus Bang, Hatib Dayan ini sampai detik ini kan ada juriatnya termasuk Bian nih kan? Iya. Nah, Bian tuh termasuk juriat yang keberapa kalau anunya nih Bang? Kalau di silsilah kita dari beliau itu lah, kita lewat jalur mama itu juriat ke-9. Bian ke-9 lah. Ke-9. Dari ada silsilahnya sudah kita akta notariskan juga, yang aslinya pun ada. Nah, supaya kan dari jalur mama ini kakek, artinya tuh abahnya mama sama mamanya mama itu masih juriat Khatib Dayan, jadi kawin oleh mama.
kawin seanu juga nih. Sedarah. Saudara. Istilahnya sejuriat. Kayak apa sejuriat bukan Sejuriat, saudara. ya. Sejuriat. Seanu. Kada pagat Kada kada pagat. putus. Itu. Nah, terus saya gitu Bang. Ada yang menganggap Hatib Dayan ini kan habaib. Ya. Habaib itu nah Bang. Nah, ini menarik lah. Nggih. Jadi Khatib Dayan ya sekarang ini banyak yang menganggap bahwa beliau itu habaib. Nah, tapi Habib ini pamnya apa kan nggak tahu deh. Nggih. Nah, memang kecenderungan bahwa menganggap beliau ini Habib ini kalau aku rasa ini sekitar antara sekitar 20 tahun, soalnya aku menjaga makam itu tahun 2000. Pian lah. Sempat menjaga makam selama 5 tahun. Nah, di situ ada klaim-klaim bahwa dari ya termasuk yang aku dengar sendiri dari salah satu sesepuh habaib di Matapura itu, kalau kada salah aku pernah ke rumah Sidin berkunjung tuh di daerah itu Pak Darussalam tuh Habib Abdullah Al Idrus dah. Nggih. Nah, jadi waktu itu beliau kan termasuk sesepuh. Jadi aku sempat membawa keris ini, pusaka beliau ini kan. Jadi ini asli pusaka. Ini pusaka beliau. Kalau orang bilang mun orang Banjar malah kan Belitung, tapi kalau orang Badik istilahnya. Boleh lo jawab Bang? Boleh, silahkan. Ini dari hulunya Hulu Gading. Nah, aku sempat membawa ini 2 pusaka ini ke sana. Kalau ini punya Sunan Gunung Jati. Ini. Kalau ini tadi punya Khatib Dayan. Cuma yang punya Sunan Gunung Jati ini dititipkan Khatib Dayan. Ini ada sejarahnya sebenarnya. Jadi 2 pusaka ini aku bawa ke beliau. Jadi ya secara spiritual beliau pejam sebentar. Lalu beliau waktu itu berkata, Khatib Dayan ini sering datang ke tempat secara spiritual ke rumah beliau. Ya kita insya Allah percaya aja lah, kan memang beliau termasuk ya aulia Allah kan, habaib lagi. Nah, intinya di situ bahwa beliau Habib Abdullah Al Idrus mengatakan bahwa Khatib Dayan ini famnya Al Idrus. Nah, waktu itu. Nah, tapi secara silsilah nasab kita kada tertulis karena kita taunya Khatib Dayan anaknya ini tahu. Nah, tapi ada satu jalur yang anak beliau itu yang 2 orang tuh yang kalau kada salah itu yang bengaran Said Ibrahim ada. Nah, kenapa gelar Said Ibrahim, terus ada Said Ahmad juga kan di situ. Nah, di situ cuma setelah itu kada ada lagi. Ada jadi seperti ngaran nama orang biasa aja sampai kita jadi, dan kada ada yang bergelar habaib. Tapi itu apakah memang Bang? Apakah memang karena di waktu itu memang zaman lagi peperangan atau penjajahan, jadi gelar itu kan kadang harus disembunyikan supaya kada kan memang tersamar. Ada dulu, tersamar. Memang ada dulu kan ada yang habaib atau yang gusti itu dibunuh. Iya. Kan seperti itu, apakah memang kayak itu ya? Wallahu alam, kalau kita sih cenderungnya lebih seperti inilah. Kita utamanya yang juriat di Kuin ini kada mempermasalahkan masalah itu. Yang jelas kita kalau untuk silsilah dari Khatib Dayan ke bawah itu rata-rata bergelar Khatib aja. Nah, jadi Khatib Hamid, Khatib Jamain, Khatib Muhyiddin, sampai ke bawah Khatib Tal'ah, sampai Khatib itu hilang. Jadi tuan guru aja lagi ke bawahnya yang era yang ya katakanlah 100 tuan guru ini. Nah, sampai salah itu. Jadi kita kada memakai gelar habaib dan kita kada wani. Nah, yang di sini ya intinya tuh kan kalau memang datu kita namanya itu ya udah itu. Sudah sekedar diketahui ya sudah. Diketahui, tapi kalau secara tradisi budaya Khatib Dayan ini mewarisi tradisi budaya. Setiap tahun ada yang namanya acara Maturi Dahar. Apa itu Bang acara? Nah, acara Maturi Dahar itu kalau sebelum era Islam itu mungkin semacam acara menyanggar Banua. Nah, jadi setelah kalau beliau itu acara Maturi Dahar itu
acara selamatan 41 macam makanan khas Banjar apa aja. Nggih. Nah, di situ pusaka-pusaka baik itu dari Sultan Suryasah, dari beliau, dari yang leluhur-leluhur yang dikuin yang memang masih diwarisi oleh para juriat, kan ada beberapa yang itu dikumpulkan. Nah, di situ makanan utamanya itu yang namanya nasi kabuli. Jauh nasi Arab enggak? nasi Arab. Jadi jauh sebelum bubuhannya ya sekarang di orang taunya nasi kabuli, nasi kapsa, nasi biryani. Dari dulu Kita sudah ada di sini. Tapi bedanya kita nasi kabuli kita di sini bahan dasarnya itu nasi ketan. Oh, ketan malah. Ketan, jadi diolah seperti kari kambing itu digabung jadi satu, ada macam-macam rempah lah di situ. Nah, itu yang disuguhkan saat itu jadi makanan utama. Nah, itu kan makanan Timur Tengah, makanan orang Arab lah namanya kan. Sudah ada di sini Ada. sebelum. Jadi logikanya kalau katakanlah kalau Khatib Dayan ini orang asli Jawa, kenapa makan kabuli tadi? kabuli tadi? Nah, itu kan. Nah, itu. Iya. Jadi yang kedua Khatib Dayan kalau ibaratnya kalau boleh kita ini dari versi kita yang keluarga lah, ada yang memadahkan ini namanya ini. Memang kita ada semacam apalah sejarah kita mengklaim bahwa ya Khatib Dayan ini ya Fatahillah Bang lah. Fatahillah. Syekh Fatahillah. Fatahillah itu panglima perang yang mungkin mulai zaman yang Samudra Pasai dulu kan. Nah, itu sampai ke Jawa Barat ke Sunan Jadi menantu Sunan Gunung Jati. Nah, kita di sini kita meyakini bahwa Khatib Dayan ini bukan dari Demak, dari Cirebon. Tapi kalau sejarah mengatakan dari Demak karena waktu itu sejarah itu zaman Mataram, Sultan Suryasah ini bagian bubuhan Banjar ini Fatih Bali itu sebenarnya meminta bantuan itu ke kerajaan Mataram Islam Sultan Agung waktu itu. Nah, setelah era Pasai jadi Sultan Agung fasal dari kerajaan Mataram ini salah satunya itu Demak. Demak ini untuk kerajaan sudah runtuh tapi sisa-sisa pasukan masih ada. Nah, jadi waktu pengiriman ke Banjar itu pasukan gabungan. Jadi jadikan satu lah. Jadikan satu yang dari Cirebon, dari Banten, dari Demak datanglah ke Banjar. Tapi dipimpin oleh Khatib Dayan tadi. Nah, ya mungkin karena Khatib Dayan tadi sudah sebelum ada perintah untuk membantu kerajaan Banjar itu Sidin sudah mengetahui seluk-beluk situasi di Banjar, kondisi politik budaya di sini udah tahu, makanya jadi bisa jadi Sidin ditunjuk kan? Bisa jadi Sidin ditunjuk. Kenapa? Sebab karena waktu itu Sidin pertama yang jelas kan salah satu Dewan Wali, anggota Wali Songo. Nah, yang kedua memang itu menantu dari Sunan Gunung Jati. Khatib Dayan itu yang kawin dengan Ratu Ayu kalau nggak salah itu. Nah, jadi itu yang diutus ke Banjar. Kenapa? Jadi dalam sejarah kita secara kekeluargaan turun-temurun ketika Khatib Dayan itu disuruh ya ke Banjar. Nah, Sunan Gunung Jati beliau itu menitipkan keris ini sebagai apalah semacam surat jalan kah jangan untuk perwujudan bahwa ini nah perintah atas perintahku ini bawa ke Banjar. Jadi ini keris Sunan Gunung Jati. Boleh dibuka Bang? Silahkan. Supaya sobat Pewar 1.0 channel melihat Jan. Tapi ini Makassar anunya ini daerah Bugis, motif Bugis. Ya, ini yang disuruh Khatib Dayan untuk membawa Banjar. Jadi ini di Wadah Pian adanya ya, Lo? Ini dipegang secara turun-temurun dari Khatib Dayannya ke Khatib Hamid, ke Khatib Muhyiddin, Khatib Jamain sampai ke bawah lagi sampai ke kakek, sampai ke mama sampai ke kita. Jadi sobat Pewar channel 1.0 sebenarnya Bang Aib atau Abah Sultan ini bukan hanya juriat Khatib Dayan, tapi beliau ini juga banyak punya koleksi pusaka Bang lah. Insyaallah lah. Ya. Mungkin kalau hari ini kita diperbolehkan beliau melihat, kalau diperbolehkan bisa kita lihat kan seperti itu. Kembali ke Khatib Dayan. Iya. Jadi Bang, kita kan mengenalnya nih masyarakat Banjar Khatib Dayan aja nih Bang. Kalau nama
asli beliau nih? Jadi untuk nama asli beliau itu ada beberapa versi, ada karena memang beliau itu banyak mempunyai nama. Nah, karena Fathahillah ini memang, nah ini Fathahillah ini yang dicari oleh orang Portugis, Belanda, Ya. Jadi beliau padahal sebenarnya di sana di daerah di pemakaman Sunan Gunung Jati, di situ pun ada makam beliau. Di Ada Gunung Jati? Ya, di situ bernama Kiai Bagus Pasai Fathullah kalau kada salah. Nah, padahal orangnya ada di Banjar. Nah, jadi ada beberapa makam. Kita untuk yang setara waliullah, hal seperti itu kan biasa lah. Nah, konon kada kawa dicerna dengan akal. Nah, jadi tapi ada. Nah, salah satunya yaitu tadi. Jadi ya beliau itu di sana dibilang padahal orang meninggal, padahal beliau ke Banjar dakwah ke lain. Nah, jadi ini ada memang kejadian nyata yang memang kita alami. Boleh kalau kita ceritalah beliau. Jadi sekitar tahun, kalau kada salah itu sekitar tahun 2001-2002, kita kedatangan tamu dari Jakarta. Itu seorang dokter. Dokter ibaratnya, cuma beliau juga ahli tarekat. Nah, orang suku Madura, Sumenep, punya terah kerajaan juga. Jadi datang ke Banjar dari Pulau Kembang, kebetulan kita yang mengawal. Jalan-jalan ke Pulau Kembang? Iya. Setelah itu ziarah ke makam Sultan Suryansah. Jadi di makam Sultan Suryansah ini beliau otomatis kan pengen tahu sejarahnya apa nih. Nah, sejarah Sultan Suryansah gimana, sejarah Fatih Masih gimana, terakhir Khatib Dayan. Ini siapa nih Khatib Dayan? Jadi kan kita bilang di situ bahwa Khatib Dayan ini secara umum aja bahwa yang mengislamkan Raja Banjar. Nah, terus siapa nama beliau asli? Lalu situlah kita ceritakan tentang sejarah asli beliau, nama asli beliau siapa. Tersebutlah kata beliau nama aslinya ini Fathahillah, yang dulu dalam sejarah pernah Samudra Pasai, terus lari ke Cirebon terus pernah memerdekakan Sunda Kelapa. Nah, kaget sebelumnya, masa beliau ini orangnya, maka di sana ada makamnya ada, dan saya pernah ke sana katanya. Oh ya sudah, tapi ya itulah yang kita tahu kata kita. Nah, setelah itu lalu beliau berdiri di pusara Khatib Dayan ini, duduk tafakur. Ya kalau kita bilang sih semacam kontemplasi, mengadakan semacam komunikasi batin lah. Ya. Karena memang beliau memang bisa untuk hal seperti itu. Nah, sementara beliau berkomunikasi, kita pun berdoa. Kata kita, ya Allah ya Rasulullah, orang ini kada percaya, ibarat kita bahasa Banjar ya, lawan bahwa ini yang benaran Khatib Dayan. Nah, namanya Fathahillah ini. Kalau pian berkenan, mohon ditunjukkan, dinampakkan. Nah, sekitar 5 menit langsung beliau ini menangis. Nah, menangis kaget luar biasa, sampai akhirnya mencari kita kan. Kita di posisi makam Sultan Suryansah secara spiritual. Jadi kan waktu itu kaget, sudah selesai, mana Sarip katanya. Benar ini yang bernama Fathahillah. Saya tadi sudah komunikasi dan beliau muncul berdiri sampai memegang kepala kita. Nah, jadi waktu itu beliau mengaku bahwa akulah yang bernama Fathahillah. Nah, terus yang kedua, beliau itu ngomong gini, tolong perhatikan cucuku. Nah sampai di situ lalu ada cerita, istilahnya si bapak ini ngangkat kita anak angkat lah. Nah, jadi ya alhamdulillah sampai sekarang terjalin komunikasi istilahnya kan. Dulu sempat tiap bulan tuh ngirim duit ke kita berapa tahun itu, sampai kita bilang sudahlah, kita kadang mau lagi terima duit beliau kan karena kita sudah ada penghasilan tetap juga kan. Nah, di situ
Nah, mungkin ya bukti-bukti seperti itu aja yang kita bisa ceritakan bahwa beliau ini ya Bengaran Fathaillah. Fathaillah. Jadi nama aslinya memang secara ada juga bang secara gaib lah, secara spiritual yang memang dialami oleh orang Jakarta tadi kan bang. Memang ada beberapa istilahnya, dan memang kalau kita sempat meneliti juga, memang arahnya itu ke Fathaillah. Fathaillah lah. Arahnya ke satu-satunya Panglima Demak yang memang Panglima perang yang mumpuni pada saat itu ya Fathaillah itu. Iya. Nah, cuman di sini Bengaran Khatib Dayan. Nama aslinya itu kalau Fathaillah itu yang kita tahu itu sama dengan Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah namanya. Terus bang, Hatib di galeri Hatib Dayan ini apakah memang masyarakat Banjar mengatakan Hatib Dayan atau Dayan itu apa itu nah? Dayan itu ya nama samaran, Hidayat, dari Dayat Hidayatullah. Oh, dari Hidayatullah. Logat orang Banjar. Khatib karena memang waktu itu beliau yang jadi khatib di masjid. Ya memang khatib kan bahari sambatannya. Jadi khatib aja. Jadi anak beliau mewarisi ya khatib juga rata-rata. Jadi dakwah beliau ini sebenarnya ya daerah Kuin sampai ke hulu sungai. Dan ada satu cerita setelah Banjar ini dimenangkan oleh pihak Banjarmasin kan, terus dakwah berkembang. Nah, barulah beliau mengirimkan utusan-utusan dari Jawa ke Banjar. Datang ke Banjar. Nah, termasuk itu salah satu dalam rombongan utusan beliau itu ya Syekh Abdul Malik yang dari Samudra Pasai. Kita mengenalnya Haji Batu. Nah, terus Said Ahmad. Nah, di situ di makam itu ada Said Ahmad Idrus. Di makam itu Sultan. Itu salah satu kawan dari Syekh Abdul Malik. Nah, itu yang berdakwah di Banjar, yang membantu Khatib Dayan. Nah, terus ada cerita itu rombongan dari Jawa yang datang ke Banjar itu tujuan misinya tuh berdakwah sambil membangun masjid. Jadi dari Kuin ini berangkat pakai perahu. Nah, itu menyusuri sungai mana itu daerah Marabahan sampai ke hulu sungai sana kan, sampai negara. Nah, di sana ya membangun mulai 9 buah masjid sebagai simbol dari 9 Wali Songo. Nah, yang kita tahu ya salah satunya itu Masjid Banu Lawas. Mungkin masjid apa itu yang Bangkat itu di daerah Barabai kayak itu. Nah, ya ada namanya. Nah, di sana itu di sana yang jadi syekhnya, imamnya itu Syekh Abdul Malik yang menetap di sana. Terus juga ada yang utusan namanya Sentot Alibasa, itu orang Jawa itu. Terus Imam Santoso. Nah, itu salah satu pejuang lah ya Imam Santoso. Wallahu alam, cuma itu salah satu orang Jawa yang dibawa ke Banjar oleh Khatib Dayan dalam dakwah. Nah, Habib kalau nggak salah Habib Marwan. Nah, ada itu tuh dari Jawa tuh, kalau nggak salah itu tokohnya 9 orang ulama yang dibawa oleh Khatib Dayan untuk membangun masjid sampai berdakwah. Nah, jadi tiap masjid ada yang ditinggal satu orang, ibaratnya jadi kaumnya lah. Nah, itu. Jadi menarik nih sobat. 1.0 channel ada sesuatu yang memang tambahan yang memang dulu kita ketahui seperti ini ceritanya, tapi setelah kita ketemu sama beliau ini ada tambahan ceritanya lah, yang memang tanpa merubah sejarah yang ada kan, cuma kita sedikit meluruskan aja. Terakhir nih bang, iya, untuk pengelolaan makam itu bang dari sejak zaman dulu sampai sekarang itu seperti apa bang? Nah, ini kalau ini menarik juga ini, karena kita kembali lagi kisah masalah sejarah Banjar. jadi makam ini kan yang berkubur, yang jelas yang ada terdata di situ kan makam Sultan Suriansah Hatib Dayan. Otomatis kan itu masanya berapa ratus tahun itu. Nah, logikanya apakah setelah beliau wafat lalu ada si pengelola kan gitu? Ya. Nah,
yang jelas si Juriat dulu kan. Iya. Jadi Sultan Suryansah itu waktu itu beliau ini kan sempat ada konflik waktu masa dikuinin jadi raja. Sempat terjadi konflik dengan pihak VOC. Nah, pihak VOC ini menyerang kerajaan Banjar dengan alasan karena dendam waktu kapalnya ini mau bekerja sama, mau membeli lada di sini, tapi dengan sistem monopoli ditolak mentah-mentah. Nah, jadi terus salah satu anak buah, pokoknya yang orang kapal itu dibunuh. Kenapa alasan dibunuh? Karena itu semacam balasan perahu orang Banjar waktu bongkar muat di pelabuhan di Jawa, kalau kada salah itu di pelabuhan Gresik, itu juga dibunuh oleh bubuhan Belanda. VOC. lah. Nah, karena mereka hendak mengambil barang-barang yang kita jual ke pedagang lain. Nah, sampai akhirnya mereka kan di mana ini dapat rempah ini, dapat ini. Lalu dicari bahwa ini dari Banjarmasin, datang ke Banjarmasin, mau mengadakan perjanjian, mau dari situ awalnya dijajah. Di situ awalnya terjadi konflik. Jadi pihak Banjar pun dendam. Lalu itu, nah pihak VOC ini berencana mau menggempur kerajaan Banjar di itu. Nah, daripada orang menghancurkan kerajaan, lebih baik kita pindah dulu. Nah, jadi waktu itu pindahlah Sultan Suryansah ini ke pemakuan Sungai Tabuk. Jadi bangunan yang di Kuin ini itu dihancurkan, dibakar sendiri. Makanya sampai detik ini kalau mencari sejarah bangunan kerajaan Banjar tidak ada, karena kita ini struktur bangunan kita di daerah kayu, ulin, bangunan ulin ya seperti rumah Banjar Bahari ya bahkan. Nah, yang tersisa di makam itu cuman batu bata. Itu sebenarnya bukan bangunan, itu semacam bendungan, membendung air untuk dijadikan kolam pemandian putri. Nah, jadi itu belakang istana Keputren. Istana ini menghadap ke matahari hidup. Jadi arah ke belakang. Oh, samping, jadi dari belakang makam lah. Nah, jadi kembali kisah tadi pengelolaan tadi, Bang. Jadi setelah itu kan Sultan Suryansah pindah ke sana, terus beliau meninggal di kerajaan ini ditinggalkan. Cuma orang kampung sini masih ada orang yang keturunan dari Fatih Masih, karena memang mereka yang ampun kampung. Nah, jadi beberapa ratus tahun kemudian Sultan Suryansah dikubur di sini. Itu makam itu tidak terperhatikan. Jadi apalah sahabat setetahnya tahu aja memang makam raja-raja, tapi karena ada dibikin rumah di sekitarnya kan perkampungan, jadi makam ini kada dikelola dengan baik. Nah, di zaman ada cerita mungkin berapa puluh tahun yang lalu, di zaman Habib Abbas Al-Bahasim itu ada namanya di Kuin ini Datuk Tamin, itu juriat dari Sultan Suryansah, datuk kita juga kan. Beliau itu saudagar, jadi di Kuin ini banyak saudagar yang merantau. Tunggu dulu, Bang. Juriat daripada Sultan Suryansah Habib Datuk Tamin namanya. Oh, kalau Habib lain. Datuk Tamin lah. Jadi Datuk Tamin ini kawin dengan juriat dari Khotib Dayan. Asalnya beliau dari Martapura, Datuk Tamin ini dari Sungai Jingah. Sungai Jingah lah. Jadi Sungai Jingah, jadi kawin. Nah, itu orang sugih, orang kaya. Jadi beliau ini berteman dekat dengan Habib Abbas Al-Bahasim, kuitannya Habib Basiri. Nah, ada satu cerita, beliau itu kalau Datuk Tamin ini kalau mau berkapal berangkat ke Gresik, ke Singapura, mana-mana pasti singgah dulu ke Datuk Habib Basiri. Di sana bertakun, Bib, doakan semoga dagangan kita ini laris lah. Nah, pada suatu waktu beliau melarang, jangan berangkat, jangan tulak, gelombang ganal. Soalnya beliau pakai bahasa isyarat, gelombang ganal. Nah, tapi alasan karena ini barang ini sudah termuat di kapal, udah. Kalau buruk ibaratnya kan komoditi ini, ya udah doakan aja mudah-mudahan selamat. Ya disidin, udah berangkatlah kapal sampai di Laut Jawa itu, kalau kada salah itu di Pulau Bawean, sekitar Pulau Bawean itu di daerah Madura lah.
Nah itu gelombang besar, kapal ini pecah, kena karang. Beliau berpegang pada sebatang kayu pecahan kapal tadi, papan, sampai terdampar di Semarang. Nah di Semarang beliau dipelihara oleh seorang tokoh Habib di sana. Kalau kita tahunya Habib Al-Musawa, kalau Di Semarang tadi. Semarang ya, Musawa itu kan Fam, cuma nama beliau siapa kita walau alam nggak tahu, cuma tahunya orang di sini Musawa, jadi tahunya Habib Musawa. Nah, jadi di rumah Habib Musawa ini sempat beberapa minggu. Nah, plus jadi pas waktu itu beliau cerita, ibarat kita dalam bahasa Banjar, Ikam ini boleh kaja sudah ke Banjar. Ikam ini tahulah kenapa sampai kena musibah ke ini, ketulahan dengan pedatuan. Pedatuan kenapa? Makam-makam raja-raja Banjar, makam-makam wali-wali yang ada di belakang rumah Ikam itu kenapa? Karena dipelihara. Nah, bahkan di sana ada satu anggota Wali Songo yang berkubur, iya Khatib Dayan. Nah, beliau sendiri yang menyebut itu ada dalam sejarah kita, sejarah tutur keluarga. Iya. Jadi Habib Al-Musawa ini membenarkan ini Wali Songo ada satu di Banjar. Masuk ya lo. Berarti kan Khatib Dayan ini Wali Songo. Mungkin anggota yang keberapa kan? Nah, itu kan ada beberapa. Nah, buliklah ke Banjar, rawat di sini. Nah, jadi datang ke Banjar, lalu dikumpulkan orang kampung dari Juriat Fatih Masih, Datuk Khatib Dayan, Juriat Khatib Dayan. Karena beliau ini pengusaha, orang sugih lah ya. Nyaman mengumpulkan masyarakat kan. Dicari ya. Cari ketemu, oh ini makam Khatib Dayan, ini makam Sultan Suriansah, ini makam Datu ini. Nah, lalu dibangunlah semacam bangunan yang terbuat dari ulin, batap, cuma kada berdinding. Jadi terus makam Sultan Suriansah itu diolah semacam pagarnya itu berukir, orang Kuningan nggak bisa mengukir. Didatangkanlah tukang ukir dari Jepara. Diolah karena kenapa? Beliau kan sering bolak-balik ke Jawa. Termasuk ini lah bang. Kira-kira ini. Kalau ini memang dari Jepara juga nukar. Ya, jadi waktu itu ada peninggalannya sampai sekarang. Jadi yang ukiran orang Jepara itu yang mengelilingi makam Sultan Suriansah itu dan anak beliau itu ukiran asli orang Jepara itu waktu itu. Nah, itu salah satu. Nah, itu ada sejarah. Jadi setelah itu makam dibangun, pengelolaan ya oleh Juriat, tapi tidak dijaga waktu itu. Tidak ada yang menjaga. Kalau orang mau ziarah datang ya silahkan datang ke sana. Nah, cuma setelah beberapa tahun kemudian, beberapa puluh tahun kemudian, masyarakat makin ramai kan, banyak orang pasti minta hendak berdoa situ, siapa yang memimpin doa. Lalu ada seorang ulama yang memang dari Juriat Khatib Dayan yang datang dari Mekah, yang memang ditunjuk jadi penjaga makam itu yang dituakan. Jadi misalnya ada orang menjarah ke sana, beliau yang membacakan doa. Nah, itu Kiai Haji Golam Jailani. Nah, jadi setelah itu turun temurun lah dari Juriat Khatib Dayan dan Sultan Suriansah yang di sini. Ini terus Juriat dari Fatih Masih itu sama-sama mengelola. Dan itu terdata semua. Dan masih Juriat datu-datu kita juga sampai sekarang. Nah, itu jadi secara turun-temurun dikelola. Nah, cuma sekarang ini kan pengelolaan makin banyak. Ada pengelolaan parkir istilahnya, ada pengelolaan keuangan, ada yang harus menjaga yang jadi bendahara. Soalnya kalau kada kayak itu hancur. Kemana duitnya? Nah, itu yang jadi terus ya mungkin itu sejarah singkatnya lah. Nah, mungkin sebenarnya banyak lagi yang bisa kita explore kan, cuma mungkin waktunya. Dan juga memang ada sejarah yang memang tidak harus diceritakan. Kalau diceritakan tuh akan gempar lah. Oke, sobat viewer 1.0 channel, itu tadi sejarah ataupun cerita singkat mengenai Khatib Dayan. Ulun beserta kawan-kawan bang dari manajemen STK 1.0, terima kasih bang. Alhamdulillah atas waktu pian mau mengisahkannya.
memang nih penting mana Bang ya? Untuk generasi Nah, muda nih untuk kan. generasi berikutnya lah, Iya, supaya mengetahui lah mengenai sejarah kita orang Banjar nih kita kan. orang Banjar itu seperti apa. Oke, thank you.